seliku guru kimia SMK Negeri Rawas Ulu Kabupaten Musir Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini status saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini Selasa 13 Desember 2022 saya akan melakukan praktik pembelajaran inovatif dengan materi pembelajaran korosi dan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Apakah hari ini ada yang masuk? Ada. Siapa yang masuk hari ini? Rahman. Windu. Yoga. Maju. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, adanya kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak akan memberikan soal pretest. Silakan kerjakan dalam waktu 5 menit. Setelah itu silakan dikumpulkan. Ya. Oke, silakan dikumpulkan. Ada yang masih ingat minggu kemarin sampai berapa? Masih ingat Pak, minggu kemarin kita belajar tentang sel elektrokimia. Tentang sel elektrokimia. Ada yang tahu apa itu pengertian dari sel elektrokimia? Ya. Sel elektrokimia adalah alat yang dapat menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau sebaliknya. Kimia atau sebaliknya. Kemudian ada yang tahu contoh penerapannya dalam sehari sel elektrokimia? Ya, tidak. Pembuatan baterai perak, oksida, penyembuhan logam emas, pembuatan baterai nikel kadmium, pembuatan senyawa basa, pembuatan logam natrium. Salah satunya misalnya buat baterai, mungkin buat aki, kan, buat basa, sebagainya. Jadi ada kata ya ini, maksudnya dari seorang Muhammad Ghani, ya kan? Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan mati besok. Hidup selamanya. Ya. Jadi belajar itu bukan hanya, ya kan? Belajar itu bukan hanya kita mendapatkan ilmu sekolah, terus mendapatkan ilmu luar. Intinya apa? Yang penting kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Gambar apa kayak ini? Ya. Pagar. Ya, jadi ada paku, pagar, mobil dan motor berkarat. Ya. Ada yang tahu apa penyebab dari paku, pagar, mobil dan motor berkarat? Ya, ada. Korosi disebut juga dengan karat. Korosi terjadi ketika pendapat reaksi antara oksigen, hidrogen, dan perpindahan elektron. Korosi tidak hanya terjadi pada kondisi basah, namun juga pada kondisi kering. Contoh korosi yang terjadi pada kondisi kering adalah akibat oksigen atau gas
biasanya kalau ini kan sistem tadi apa terkena air ya. Tidak air kan ada hidrogen, ada oksigen, ada elektron. Intinya perkara itu dia karena dia terkena oksigen gitu. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis larutan yang digunakan untuk mengatasi terjadinya korosi. Peserta didik mampu melakukan percobaan untuk mengatasi terjadinya korosi. Apa itu korosi? Atau artiannya? Korosi merupakan kerusakan pada benda, khususnya logam, terjadi akibat kontak langsung dengan lingkungan, terutama oksigen dan air, yang dapat memperburuk tampilan dan kualitas. Jadi korosi itu adalah kerusakan dari suatu logam yang memperburuk suatu kualitas. Jadi meski tadi seperti kan soal dia cap kan, dia berubah warna menjadi kecoklatan. Ini ada gambarannya. Jadi korosi itu dari tetesan air, ya kan? Karena itu dalam bentuk Fe2O3X-H2O. Jadi ada dua namanya reaksi, anoda dan katoda. Fe ini adalah besi, ini adalah berubah elektronnya menjadi Fe2+ dan 2 elektron. Kemudian katodanya itu ada oksigen O2, ada 4H+, 4 elektron menjadi 2H2O. Oke, ini polanya terjadinya korosi secara kimiawinya. Ada yang tahu apa faktor-faktor yang menyebabkan korosi? Ya, sebenarnya. Faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Yang pertama, kadar air di sekitar logam bisa dalam bentuk air maupun uap air. Semakin tinggi kadar air maka akan semakin cepat proses korosi terjadi. Yang kedua adalah zat elektrolit, karena adanya transfer elektron. Nah, transfer elektron berkaitan erat dengan reaksi redox. Semakin tinggi suatu larutan elektrolit, maka akan semakin mendorong terjadinya transfer elektron yang menyebabkan korosi. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Ketika permukaan benda atau logam yang tidak rata kontak langsung dengan H2O dan O2, maka proses korosi semakin cepat terjadi. Yang terakhir ada suhu, di mana suhu tinggi dapat mempercepat terjadinya korosi. Ya. Jadi faktor-faktor yang berkorosi adalah pertama adalah kadar air. Jadi air mempengaruhi korosi. Kedua adalah zat elektrolit. Jadi zat elektrolit mampu mengubah korosi. Jadi yang itu ada yang asam, basa, dan garam. Nah, kemudian permukaan logam tidak rata, ya kan? Jadi tidak rata. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi ada permukaan yang tidak rata. Jadi semua permukaan logam yang terkena korosi itu tidak ada yang rata. Nah, jadi yang faktor terakhir adalah suhu. Kalau di Indonesia suhu yang dipakai apa? Derajat Celcius. Tapi dalam kalau misalnya duniawi ada 4 ya. Ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Celcius, ada Kelvin. Dan yang masuk pertama adalah orientasi masalah apa akan nama video, silakan videonya yang nanti masalah seperti ini. Kembali bersama kami di Kompas Saudara, jembatan penyeberangan orang atau JPO di depan Gramedia Jalan Matraman Raya Jakarta Timur kondisinya rusak berkarat dan membahayakan pejalan kaki yang menggunakan JPO tersebut. Jembatan penyeberangan orang atau JPO di depan Gramedia Jalan Matraman Raya Jakarta Timur kondisinya butuh perhatian khusus pihak pengelola. Kondisi tangga di JPO nampak sudah berkarat dan telah untuk dilalui pejalan kaki namun berubah. Kondisi ini dapat membahayakan para pejalan kaki saat menggunakan JPO tersebut. Kerusakan juga dikhawatirkan bisa merusak konstruksi jembatan. Nah, dari video tadi, kira-kira berapa video tadi? Jembatan penyeberangan orang yang berkarat. Iya Pak, berkarat. Oke, selanjutnya kira-kira dari video tadi
Oke, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kita munculkan dari video yang tadi? Ya? Bagaimana menghilangkan cara pada jembatan penyeberangan orang tersebut? Bagaimana cara menghilangkan jembatan penyeberangan orang tersebut? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan yang disebut tadi, kita akan melakukan itu. Silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok ya. Oke, akan memakai ini dulu. Silakan dibaca-baca, ya kan? Cari tahu. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Ya. Kita mulai dari rumusan masalah. Siapa yang mau menyebutkannya? Rumusan masalah. Siapa dulu? Rumusan masalah. Satu dulu, ya Ma. Bagaimana cara mengangkat solusi karet pada paku? Manakah bahan-bahan yang dimiliki Pak Ahmad untuk membersihkan karet pada paku secara utuh? Cara menghilangkan sih dan bagaimana cara pahaman menghilangkan satu cara cepat. Itu pertanyaannya. Kemudian hipotesis atau dugaan sementara, itu bisa juga dikatakan jawaban sementara. Ada kelompok yang mau menyebutkannya? Hipotesis yang pertama, oke? Dan kelompok ya. Bahan yang paling cepat dalam membersihkan karet pada paku adalah HCl, asam klorida, dan AO2 natrium hidroksida. Bahan yang paling cepat membersihkan karet adalah HCl dan natrium hidroksida. Kemudian ada hipotesis lainnya, kelompok lainnya sih bisa memberikan hipotesis. Skip. Cara menghilangkan korosi pada paku adalah dengan menggunakan bahan yang bersifat asam dan basa. Cara korosi adalah dengan asam dan basa. Selanjutnya berarti kelompok 4 ya. Apa variabel yang digunakan dalam percobaan pada kali ini? Benar nggak? Baik, apa saja pada berdasarkan permasalahan di atas? Oke, variabel manipulasi atau bebas, jenis bahan. Setelah itu variabel respon atau terkait, berikan, hilang atau tidaknya karet pada paku. Setelah itu variabel kontrol, ukuran paku, volume, larutan dan waktu. Tadi yang paling pertama adalah jenis bahan ya. Terus variabel kedua apa? Yang kita tadi hilangnya karet pada paku. Yang tidaknya. Yang singkatnya itu variabel. Variabel kontrol. Kontrol ya. Jadi waktu ya tadi kan Paku, volume, larutan pada waktu. Selanjutnya alat dan bahan. Ya. Adapun alat yang digunakan, pertama ada PPT, yang kedua ada corong, yang ketiga ada gelas air mineral, yang keempat ada gelas kimia, yang kelima ada pengadu. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu asam cuka, asam klorida, soda amni, asam sitrat, baking soda dan spons.
Pak kasih tahu dulu. Jadi nanti yang dibawa meja itu yang asam sitrat, baking soda dengan cuka. Ya. Khusus yang HCl dan soda api, nanti Pak minta perubahannya satu kelompok atau satu ya, karena bahannya ini kan keras. Nah, karena kita menggunakan bahan keras, maskernya 2 lapis. Kemudian khusus yang maju ke depan nanti, sarung tangannya Pak minta 2 lapis. Ya, 2 lapis sarung tangan. Oke, kita langsung kelompok satu untuk mengambil alat bahannya. Ya. Banyak Pak, sebenarnya banyak. Batas ini. Asal saja. Betul. Betul. Batas baku banyak. Terus lagi ambil semili Pak ngomong berhenti sudah lambat dah ya Pak yes ini mau ini Pak ini nomor ini Pak 100 ya? 100 80 Kejap Nyawa dulu masih aja, tunggu ya asam murah tak ngerti asam lambung dibui ya nanti habis dari itu besoknya dengan lapis langsung coklat nih kan, caranya langsung diambil ya kan. Godaan
asam kuat. Ya. Jadi kalau dia asam kuat, segar. Bukan semua. Enggak boleh nyampe. Udah sampai sini bawahnya. Nyampe mau picen. Bawa kecil. Mereka yang angkat. Lagi, masih lagi tadi diangkat lagi. Bersih? Kalau sudah bersih dosa lagi dimasukkan. Kalau sudah bersih, bersih ya? Iya. Kok bisa? Bersih ya? Udah. Sakit mau daging guru. Lewat lagi. Tidak bersih. Jangan cabut kayak terus. Ini kejadian mimpi. Apa saja itu? Asam sitrat, asam sitrat. Iya, sitrat salah tulis. Bersih. Tadi saya sama tadi punya Rizky ya? Punya Rizky ya? Iya pak. Ada bereaksi ya Rizky? Karena minggu kemarin presentasi kelompok 1 dan 3, hari ini kelompok 2 dan 4. Iya, ya. Tunggu dulu. Oke, nanti pas presentasi pakunya di depan ya. Yang tunjukkan. Oke, sudah? Kalau siap, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil praktikumnya ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil praktikum yang dilakukan pada pagi yang akan dibacakan oleh Fitri. Baiklah, judul praktikum menggunakan karat pada paku. Tujuan praktikum untuk mengetahui cara menggunakan karat dengan bahan-bahan yang ada di waktu 13 Desember 2020. Alat dan bahan: alat IPTNS, tolong, gelas air mineral, gelas minyak, dan pengaman. Bahan: asam cuka, asam klorida, soda api, asam sitrat, baking soda, dan spons. Langkah kerja: masukkan 50 liter asam cuka ke dalam gelas air mineral. Kemudian masukkan paku karat ke dalam gelas air mineral, mengisi asam cuka selama 15 menit. Gosok menggunakan spons, amati dan catat kesalahan yang terjadi. Ulangi langkah tersebut pada semua bahan lain. Hasil pengamatan: asam cuka karat yang berada di paku berkurang setengahnya. Asam klorida karat yang berada di paku hilang. Soda api karat yang berada di paku hilang. Asam sitrat karat yang berada di paku berkurang. Baking soda karat yang berada di paku berkurang. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Aleka. Pembahasan bahan yang dapat membersihkan karat yaitu asam cuka, asam klorida, soda api, asam sitrat, dan baking soda. Bahan yang paling cepat dalam membersihkan karat pada paku adalah HCI, asam klorida dalam waktu 7 menit, dan soda api atau natrium hidroksida soda api atau dalam waktu 10 menit. Karena larutan HCI atau asam klorida berisi asam kuat dan soda api asam natrium hidroksida atau HAOH bersifat basa mampu meluluhkan ketika bersihkan karat yang menempel di permukaan besi. Reaksi besi oksida dengan asam klorida FOO plus 2HCI atau FOCI2 plus H2O. Reaksi besi oksida dengan asam klorida FO2O3 atau S.
API 2FeCi 3Aq plus 3H2OI. Reaksi besi oksida dengan natrium hidroksida FeO plus 2NaOH FeOH2 plus Na2O. Reaksi besi oksida dengan asam klorida FeO2O S plus 6NaOH 2Fe atau OH 3Aq plus 3Na2O1. Asam cuka hanya membersihkan setengah karat dari paku. Kemudian asam sitrat dan baking soda hanya sedikit menghilangkan karat pada paku. Secara literatur, asam cuka, asam sitrat dan baking soda membersihkan korosi tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Asam cuka membutuhkan waktu 1 hari, asam sitrat dan baking soda membutuhkan waktu 3 sampai 4 hari. Baiklah, kelompok ini bertanya, silakan. Mengapa soda api dapat membersihkan karat pada logam besi dengan cepat? Mengapa soda api dapat membersihkan karat pada logam besi dengan cepat? Karena soda api merupakan nama lain dari NaOH atau natrium hidroksida, mampu untuk menghilangkan dan juga merontokkan karat pada permukaan besi yang sudah lama mengalami korosi atau karat tingkat berat dengan menghapus oksida besi. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktik kami yang akan dijelaskan oleh saudara Rizky Aditya. Satu, judul praktikum, menghilangkan karat pada paku. 2, tujuan praktikum, untuk mengetahui cara menghilangkan karat dengan bahan-bahan yang ada di kehidupan sekitar. 3, waktu pengamatan 13 Desember 2022. Alat dan bahan. Alat, hipertetes, corong, gelas air mineral, gelas minyak dan kandung. Bahan, asam cuka, asam klorida, soda api, asam sitrat, baking soda dan spons. 5, langkah kerja. 1, masukkan 50 ml asam cuka ke dalam gelas air mineral. 2, kemudian masukkan paku yang berkarat ke dalam gelas air mineral yang berisi asam cuka selama 15 menit. 3, gosok menggunakan spons. 4, amati dan catat perubahan yang terjadi. 5, ulangi langkah-langkah tersebut pada senyawa atau bahan yang lain. 6, hasil pengamatan. Bahan yang digunakan, asam cuka, keterangan karat yang berada di paku berkurang setengahnya, klorida, karat yang berada di paku hilang, soda api, karat yang berada di paku hilang, asam sitrat, karat yang berada di paku berkurang sedikit, baking soda, karat yang berada di paku berkurang sedikit. 7, pembahasan. Bahan yang dapat membersihkan karat yaitu asam cuka, asam klorida, soda api, asam sitrat, dan baking soda. Bahan yang paling cepat dalam membersihkan karat pada paku adalah HCI atau asam klorida dalam waktu 7 menit, dan soda api atau natrium hidroksida NaOH dalam waktu 10 menit. Karena larutan HCI atau asam klorida bersifat asam kuat dan soda api atau natrium hidroksida atau NaOH bersifat basah, mampu meluluhkan partikel-partikel karat yang menempel di permukaan besi. Reaksi besi oksida dengan asam klorida FeO plus 2HCI FeCi2 plus H2O. Reaksi besi oksida dengan asam klorida F22O3 atau S plus 6HCI 2FeCi 3Aq plus 3H2O1. Reaksi besi 2 oksida dengan natrium hidroksida SO plus 2NaOH FeOH2 tambah Na2O. Reaksi besi oksida dengan asam klorida Fe2O3 S plus 6NaOH 2 FeOH3Aq plus 3Na2O1. Asam cuka yang membersihkan setengah karat dari paku. Kemudian asam sitrat dan baking soda menjadi menghilangkan karat pada paku. Secara literatur, asam cuka, asam sitrat
sitrat dan baking soda mampu membersihkan korosi tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Asam cuka membutuhkan waktu 1 hari. Asam sitrat dan baking soda membutuhkan waktu 3 sampai 4 hari. Baiklah, itulah penjelasan dari Rizky. Bagi kelompok yang bertanya, kami persilakan. Baik. Ketiga. Mengapa baking soda dapat digunakan dalam membersihkan karang? Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa baking soda dapat digunakan dalam membersihkan karang? Karena baking soda memiliki sifat abrasif yang bisa melunturkan partikel kotoran dari sebuah benda, khususnya bahan besi. Baking soda bisa melakukan residu karang yang melekat di alat rumah tangga yang berbahan dasar besi, aluminium atau kayu lead. Kandungan kimia yang terdapat pada baking soda adalah natrium bikarbonat atau sodium bikarbonat. Apakah kelompok 3 mengerti? Siap mengerti. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menganalisis dan mengevaluasi kita revisi dulu dari pertemuan kita hari ini. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana proses menemukan pelajaran kita hari ini? Siapa yang satu dulu ya. Satu. Masalah yang ditemukan adalah ditemukannya keras pada paku. Masalah yang ditemukan adalah keras pada paku. Kemudian yang nomor 2, bagaimana proses pemecahan masalah yang kalian temui? Menggunakan bahan yang bersifat asam dan basa dalam membersihkan karang pada paku. Menggunakan larutan asam dan basa membersihkan karang pada paku. Selanjutnya yang nomor 3, apa yang kalian peroleh dari penelitian hari ini? Proses pemecahan masalah yang ditemui dengan berdiskusi di dalam kelompok, mencari sumber literasi dalam menentukan alat, bahan, langkah kerja, serta melakukan praktikum dalam mengetahui bahan apa saja yang dapat digunakan dalam membersihkan karang pada paku atau logam lainnya. Jadi dari melakukan investasi masalah kelompok, dalam praktikum hingga menemukan solusi dari masalah yang ketemu pada hari ini. Kemudian selanjutnya apakah kalian semangat di pelajaran hari ini? Dan yang terakhir adalah apakah kalian punya seperti ini pada pembelajaran lainnya? Ya. Siapa yang mau memberikan kesimpulan dari ini? Ya. Kesimpulan pada kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, bahan yang dapat digunakan dalam menghilangkan korosi pada paku adalah bahan yang bersifat asam dan basa untuk menelurkan partikel karang yang menyebabkan besi. Bahan yang paling cepat dalam membersihkan karang pada paku adalah HDI atau HCl atau asam klorida yang lebih dikenal dengan asam muriatik. Bersifat asam kuat yang berfungsi sebagai melakukan lapisan karang dengan mengubahnya menjadi besi klorida dan kombinasi menggunakan NaOH natrium hidroksida bersifat asam kuat dan berfungsi melakukan lapisan karang dengan mengubahnya menjadi besi hidroksida. Ya, kesimpulan dari berdasarkan coba lakukan bahan yang dapat digunakan dalam produksi adalah paku adalah bahan yang bersifat asam dan basa karena mampu menurunkan partikel barat yang dikenal produksi. Kemudian bahan yang paling cepat atau bahan paling cepat adalah pada paku adalah HCl asam klorida yang dikenal dengan asam muriatik bersifat asam kuat dan berfungsi sebagai melakukan karat mengubahnya menjadi besi klorida dan soda api yang merupakan NaOH sebagai kuat dan fungsi melakukan lapisan karat dengan mengubahnya menjadi besi hidroksida.
Mungkin ada yang baru tahu apa itu Pak soda api. Jadi soda api itu merupakan bagian dari pembuatan sabun deterjen. Jadi itu merupakan bagian. Tapi kalau sampai deterjen kan namanya rumah besar ya. Nah kalau di sini yang sangat kuat, sebetulnya panas. Kemudian jadi seperti yang kamu tadi, memang HCl dan NaOH bisa bersikarat, tapi kalau terlambat diambil dari cuma tadi, maka pakunya jadi ikutan habis. Oke, tepuk tangan kita semua. Berusaha hari ini praktikum, mungkin tadi ada judulnya agak apa? Batu ya, batu mungkin ada yang mungkin tarik tangannya kemanasan dari mereka tadi maklum ya, itu tangan sampah dan masa kuat. Oke, kita proses dulu ya Pak, sisa waktu selama 7 menit. Sudah? Oke, sana buka. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang materi sterilisis. Lama silakan ketua kelasnya untuk menutup ibadah kita berdoa. Berhubung materi kita telah selesai kali ini, akhirnya kita berdahulu. Karena kita nanti dimulai selama selesai. Oke, sudah Pak hari ini Pak Kiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.